boleh terus-menerus hidup di dalam sebuah pengharapan. Suatu saat engkau datang sebagai Raja yang menghakimi semua orang, dan bukan lagi sebagai Raja yang pernah bertahta di atas kayu salib. Dan biarlah hidup kami senantiasa diarahkan kepada satu tujuan, kedatangan yang kedua kali, bahkan kekekalan. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan. Saya kekasih dan Tuhan Yesus Kristus, saya baru tahu sekarang ini kebahagiaan di tempat ini diburu-buru. Siapa yang buru-buru, selesainya harus cepat-cepat. Semoga hal ini bisa membuat saudara setiap minggu ingat kedatangan Tuhan bisa begitu cepat banget. Jadi ini satu mujizat yang Tuhan berikan dan anugerah yang Tuhan berikan untuk saudara setiap minggu. Ingat hidup itu buru-buru banget. Setiap saat kesempatan itu sudah bisa hilang dan berlalu. Oke, itu saja yang boleh saya sampaikan. Jadi khotbah hari ini boleh dilupakan, pesan tadi jangan lupa. Boleh saya menyelesaikan khotbah saya karena udah buru-buru banget. Enggak ya? Oke. Nah, saya berbicara tentang Kristus adalah Raja yang bertahta di atas kayu salib. Sebetulnya tema ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 yang tadi sudah kita baca. Berbicara tentang hubungan dengan gembala dan domba, sebetulnya Alkitab itu seringkali memakai hal ini untuk memberikan pengajaran dan juga perumpamaan. Salah satu yang paling terkenal tentu adalah tentang seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Di mana dikatakan, siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba, hilang satu, tidak meninggalkan yang 99 di padang gurun, lalu mencari yang satu sampai mendapatkannya. Itu salah satu perumpamaan yang sangat singkat. Tetapi sebetulnya kalau kita pikir-pikir, tidak masuk akal kan. Seorang gembala punya 100 ekor domba, hilang satu, yang 99 ditinggalkan di padang gurun, cari yang satu sampai ketemu. Ketika yang satu ketemu, yang 99 hilang berapa deh? Iya kan? Saya kira di dalam realitanya kehidupan kita sehari-hari tidak ada gembala sebodoh itu. Minimal dibawa pulang dulu yang 99, baru yang satu dicari. Syukur ketemu, nggak ketemu ya sudah. Namanya juga cuma satu. Itu realitanya. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, dia mau menekankan satu hal, bahwa kenapa yang 99 ditinggal, yang satu dicari sampai ketemu, karena yang satu itu adalah miliknya. Yang kedua, sebetulnya ayat ini mau berbicara tidak ada pilihan lain. Satu-satunya pilihan yang ketika didapati yang satu itu hilang adalah harus dicari. Bukan seperti saya yang matre, yang 99 ditinggal dulu, dibawa pulang dulu, baru yang satu dicari. Jadi dalam hal ini tidak ada pilihan lain karena ini bicara soal urgensi. Begitu bawa pulang dulu yang 99, yang baru cari yang satu, mungkin yang satu sudah mati karena diterkam oleh singa atau sudah dicabik-cabik oleh beruang. Maka dalam pengertian ini sebetulnya ketika Tuhan Yesus sekarang berbicara, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Secara realita juga tidak ada kejadian seperti ini. Kalau saya seorang yang memiliki ribuan ekor domba dan tidak mungkin menggembalakan seorang diri, saya perlu gembala-gembala asisten atau saya kasih orang upah untuk menggembalakan domba-domba saya. Nah, pada waktu saya mau menerima dia sebagai gembala yang saya upah, yang saya bayar, saya harus melakukan satu wawancara dong, fit and proper test, kira-kira begitu ya. Satu pertanyaan saya ajukan kepada calon yang boleh saya upah menjadi gembala-gembala saya. Kalau kepadamu saya serahkan 100 ekor domba untuk menggembalakan, lalu datanglah puluhan ekor serigala mau menerkam domba-domba yang 100 ekor yang saya percayakan untuk kamu gembalakan, apa sikapmu? Itu pertanyaan saya sebagai bos. Lalu seorang gembala mengatakan demikian, oh sorry ya bos,
Kalau ada puluhan ekor domba, serigala datang mau menerkam 100 ekor domba itu, ya salah. Itu calon gembala yang pertama jawabnya. Yang kedua, ketika saya tanya dengan pertanyaan yang sama, dia jawabnya gini, tenang bos, saya boleh mati, tetapi tidak seekor domba pun dari 100 itu yang kubiarkan tercabik-cabik oleh serigala-serigala. Menurut saudara, kira-kira saya pilih yang mana untuk menjadi gembala bagi saya? Yang kedua, saya pilih yang nomor 1. Lupa? Iya. Kalau betul-betul ada puluhan ekor serigala mau menerkam domba itu lalu dia mati, gembala yang saya lupa, santunan yang saya berikan kepada dia lebih mahal daripada 100 ekor domba. Betul dong? Belum lagi saya dituntut sama keluarganya. Jadi saya lebih senang terima yang pertama. Realitanya tidak ada seorang yang mau mati bagi 100 domba, bahkan 1000 domba pun nilainya tidak lebih berharga daripada seorang jiwa manusia. Tetapi ketika Tuhan Yesus berbicara, akulah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dia bukan sedang berbicara tentang manusia dan kambing embek-embek, kucing miau-miau. Masih ingat lagu itu? Kambing embek-embek, kucing miau-miau. Ternyata belum merupakan Indonesia. Hubungan manusia dengan domba itu nilainya tidak sebanding. Baik 100 ekor, bahkan 1000. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata demikian, dia sebetulnya mau pakai konteks pemikiran orang Yahudi waktu itu. Dia sedang berkata demikian, akulah raja yang baik. Raja yang baik bersedia memberikan nyawanya bagi umatnya atau rakyatnya. Secara realita sebetulnya seringkali ratusan bahkan ribuan rakyat boleh meninggal demi keselamatan rajanya. Bahkan maaf, raja yang terbaik daripada kerajaan Israel waktu itu, Raja Daud, karena dosanya bahkan dia rela mengorbankan Uria dengan 1 batalion pasukannya. Itu raja yang terbaik daripada kerajaan Israel, Raja Daud, yang menjadi standar bagi raja-raja Yehuda. Jikalau tidak ada yang tidak baik dikatakan, tetapi raja ini tidak melakukan apa yang baik seperti yang dilakukan oleh Daud. Padahal Daud itu juga tidak baik-baik amat. Tetapi sekarang dikatakan raja yang baik. Akulah raja yang baik, mati bagi rakyatnya. Tuhan Yesus sudah berbicara bahkan bukan cuma raja manusia yang duduk di atas tahta, yang tahtanya berlapiskan emas, bukan. Bahkan sedang berbicara tentang Allah yang meninggalkan surga. Itu sebabnya kalau kembali kepada ilustrasi tadi, yang 99 yang ditinggalkan oleh gembala yang baik, yang mencari 1 ekor sampai menemukan, itu lebih tepatnya bagi saya Kristus meninggalkan segala kemuliaan surga untuk mencari yang satu, yang jelek. Seperti siapa? Saya. Tetap kelihatannya yang lebih jelek yang mendengarkan khotbah saya. Lah yang saya aja jelek kok. Ini yang pendeta loh. Ya kan? Nah, saya kekasih dan Tuhan Yesus, tetapi justru untuk meninggalkan kemuliaan surga demi yang 1 ekor, yaitu kita semua. Kenapa? Karena kita adalah miliknya. Itu yang tadi dikatakan oleh seorang upahan lari ketika ada bahaya, tetapi gembala yang memiliki memberikan. Kita itu milik Tuhan, maka tidak akan dilepas karena kita miliknya. Saya boleh membandingkan dengan mari kita melihat Injil Yohanes pasal 6. Saya akan baca 3 ayat, yaitu ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 37. Semua yang
diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku yang tidak akan kubuang. Jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah yang oleh Bapa diberikan kepada Kristus menjadi miliknya. Itu ayat 37. Saya ulang, Tuhan Yesus menegaskan lagi di dalam ayat yang ke-44. Ayat 6, pasal 6. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Pasal yang sama, satu kali lagi Tuhan Yesus menegaskan di ayat 65. Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Nah, di sini bisa mempunyai kemungkinan kita semua ini diberi karunia oleh Tuhan supaya kita ini mau datang kepada Kristus, karena kita oleh Bapa sudah diserahkan menjadi milik Kristus. Jadi Bapa bekerja kepada dua pihak. Kepada Kristus mengaruniakannya, kepada kita semua dikaruniakan menjadi miliknya. Kepada kita Tuhan Allah Bapa kita menghantar kita datang kepada Kristus. Itu sebabnya tadi di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18 dikatakan, aku mengenal domba-dombaku sebab sudah diserahkan Bapa menjadi miliknya. Sementara dikatakan domba-dombaku mendengar suaraku atau mengenal suaraku. Itu karunia yang Bapa berikan sehingga kita bisa datang kepada Kristus. Suatu hal yang luar biasa. Ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal, Raja surga, tetapi ketika datang ke dalam dunia justru menjadikan salib sebagai karunia. Saya tidak tahu yang di sini ini, yang sekarang hadir ini, yang sudah tinggal di Australia, masih ada nggak yang warga negara Indonesia yang pilpres kemarin ikut pilih? Saya nggak ngerti suara yang di sini yang menang siapa. Tetapi yang jelas kita semua pakai. Ada raja yang baru 2 periode bertahta nggak mau turun tahta. Itu cuma tahta Indonesia, negara yang sedang berkembang. Baru 2 tahun, 2 periode jadi raja aja nggak mau turun tahta. Saya lupa namanya siapa dia. Tetapi Kristus, Raja surga, dari kekal sampai kekal dia berhak menjadi raja, tetapi dia rela turun tahta, bukan menjadikan rumah sakit paling mewah menjadi tempat kelahiran, tetapi kandang bebek. Ketika ia menjadi manusia, bukan dengan ambisinya untuk mencoba menarik semua orang melayani dia, tetapi justru melayani sehingga dia berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Dan itulah yang dikatakan Kristus ketika dia berkata, akulah gembala yang baik atau raja yang baik yang rela melayani bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan memang perkataan Tuhan Yesus, aku gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi dombanya, bukan perkataan seorang gembala, tetapi perkataan seorang raja, bahkan Tuhan di atas segala raja. Kenapa saya katakan demikian? Saya tetap harus membaca ulang Injil Yohanes pasal 10 tadi, khususnya ayat 17 dan 18 yang berbunyi demikian. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Atau lebih tepatnya, Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk mengambilnya kembali. Tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Kalau gembala yang benar-benar cuma gembala, nekat banget yang ngomong kalimat seperti ini. Kalau aku tidak mau mati, gak bisa mati-mati. Siapapun yang mau membunuh aku tidak akan bisa. Kalau
aku justru karena aku dan segala kuasanya yang sebetulnya boleh tetap memegang apa yang menjadi milikku, yaitu nyawaku, hidupku, kemuliaanku, kehormatanku. Tetapi tak lepas semua, karena satu-satu pilihan yang harus aku ambil adalah lebih mengasihi milikku yang bukan tadi, yang ada melekat di dalam diriku, tetapi milikku yang ada di luar diriku, yaitu siapa? Domba-dombaku. Dan sekali lagi saya harus mengatakan, yang sejelek saya dan sejelek kalian semua yang ada di sini. Ya. Itu sebabnya dikatakan dia rela duduk di atas kayu salib bukan dengan kemuliaannya, tetapi dengan penderitaannya. Sementara sebetulnya dia boleh tidak melakukan itu dan tidak menerima itu semua. Dan akhirnya saya mau membaca Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima saya akan baca mulai ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibrani pasal 5 ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yaitu Bapa, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalahannya ia telah didengarkan. Saya baca dulu sampai ayat 7, nanti ayat 8 saya lanjutkan. Dikatakan Kristus di dalam keluhan dan ratapannya berdoa kepada Bapa untuk diselamatkan dari maut. Peristiwa apa yang boleh disebut itu maut bagi Kristus, sehingga Kristus berdoa dan meratap, berdoa kepada Bapa. Tidak ada peristiwa lain yang dapat kita refer kecuali peristiwa kayu salib, ya kan? Mana lagi? Mosok gara-gara cuman ombak badai yang mau menenggelamkan perahunya Yesus sampai berdoa meratap tangis diselamatkan dari maut? Enggak lah. Dia tinggal petik jari, diam dulu, langsung diam ke badai tembak. Bukan itu yang membuat Yesus meratap tangis. Yang membuat dia meratap tangis pasti peristiwa bukit Golgota. Itu sebabnya di Taman Getsemani dia pernah berdoa sampai 3 kali, bahkan minta teman untuk mendampingi. Nah, sekarang saya lanjutkan membaca ayat yang ke-8. Ya. Dikatakan tadi kan, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Apa artinya setelah dia meratap tangis supaya dilepaskan dari maut dan doanya sudah didengar oleh Bapa? Artinya Bapa ini berkata demikian, ya sudahlah, kalau kamu merasa salib itu terlalu mengerikan, pulang ke rumah Bapa tanpa lewat kayu salib. Itu artinya diizinkan. Selesai satu kali, waktu anak saya ini dalam kondisi yang paling stres karena sudah mendekati SMA kelas 3, tetapi masih les piano dan les biola pada level yang paling bikin dia stres. Akhirnya mau latihan diantar ke les, guru lesnya ribut dulu sama orang tua. Saya panggil dia dan saya mengatakan, oke deh, kalau kamu betul-betul merasa sambil mempersiapkan ujian SMA itu berat, masih les piano, les biola, Papa izinkan dia berhenti les piano maupun biola. Papa izinkan, tetapi sebetulnya Papa kurang fair sama Mama. Sebab Mama yang selalu dari kecil mendampingi kamu, nanti kamu berjam-jam, termasuk macet-macet di Jakarta. Tetapi Papa izinkan. Namun kalau kamu masih sayang Mama, coba tahan beberapa bulan. Jadi bagi saya itu kalimat sayang, cinta itu the power of love itu luar biasa.
Saya sudah izinkan, tetapi cuma kalau kamu masih sayang mama, coba tanya. Anak saya mau jadi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sampai lulus SMA dia tidak drop piano, tidak drop viola. Dan lulus SMA juga cukup belum ada. Doanya sudah didengar, permohonan dia sudah saya izinkan. Oke, tidak apa-apa. Pilih mau drop piano atau drop violanya, asal jangan drop sekolahnya. Dia tidak drop dua-duanya. Sayang anaknya. Doanya sudah didengar. Dan mari kita sekarang lihat ayat 8. Dan sekalipun dia adalah anak, artinya doanya sudah didengar karena dia anak yang telah belajar menjadi taat daripada apa yang telah dideritanya. Dan sesudah yang mencapai kesempurnaannya yang menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Itulah raja yang bertahta di atas kayu salib. Dia punya pilihan bebas untuk meneruskan misinya, bertahta di atas kayu salib, atau kembali ke surga, kembali kepada kemuliaan yang telah dimiliki sejak sebelum dunia diciptakan. Tetapi karena kasihnya kepada kita yang adalah miliknya, maka dia berkata, akulah raja yang baik, raja surga yang meninggalkan kemuliaannya, memberikan nyawanya bagi orang-orang berdosa. Mari kita sekali lagi bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan di dalam Kristus Yesus, di dalam ketaatannya. Dan dialah Kristus yang sudah menjadi raja kita, yang berkorban bagi kita sekaligus meninggalkan teladan, supaya di dalam ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan kita juga boleh melepaskan apa yang Tuhan minta, jika itu memuliakan dan menyenangkan hati Bapa. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, diperhadapkan kepada penderitaan-Mu di atas kayu salib yang seharusnya bahkan boleh tidak Engkau ambil, namun di dalam ketaatan sebagai anak kepada Bapa, di dalam cinta kasih-Nya, karena kami semua adalah milik-Mu, maka Engkau menderita di atas kayu salib bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami mengingat peristiwa ini, peristiwa yang pernah terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu, yang Kau lakukan bagi setiap kami, maka ketika sekarang ini kami mencoba memahami kehidupan kami dengan segala tantangan-tantangannya, memahami segala kehidupan kami dengan segala kesulitan-kesulitan yang kami alami, maka semua pergumulan-pergumulan kami tidak ada artinya. Terlebih lagi ketika kami tahu ya Tuhan, Engkau merancangkan segala sesuatu bukan sebagai rancangan kecelakaan bagi kami, melainkan rancangan damai sejahtera bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kepada kami kemampuan, karena cinta kasih kami kepada Engkau menteladani apa yang sudah Kau perbuat terlebih dahulu bagi kami, sehingga dalam segala hal, baik suka maupun duka, lancar maupun mengalami kesulitan, kami pakai semuanya itu sebagai satu sarana supaya orang-orang di sekitar kami melihat bahwa bukan kami yang hidup, tetapi Engkau yang hidup dalam kami, dan itu kami Kau pakai apapun itu yang terjadi, supaya boleh membawa orang-orang lain melihat terang firman, kuasa hidup yang menguasai kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan yang mengasihi kami, bahkan yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dan yang sekarang ini sudah ada di sebelah kanan Allah Bapa, yang senantiasa menjadi imam besar bagi kami, bahkan ketika kami belum berdoa untuk semua hal yang kami alami, imam besar kami sudah terlebih dahulu berdoa syafaat bagi kami.
bersyukur di dalam Kristus Yesus.